Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Mat Pentol. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu senantiasa sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Baiklah teman-temanku yang saya cintai, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini aku bakalan mereaction beberapa video yang ada sangkut pautnya dengan pemilu dan hal yang lainnya. Oke, untuk yang video yang pertama kita bakal mereaction penuturan AHY atas terpilihnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ayo Mas Menteri. Mas Menteri sudah ramai nih terkait dengan isu jatah-jatah bagi menteri. Pertama kami ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini KPU Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan hasil pemilihan umum 2024 yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh rakyat. Ini sebuah berita baik untuk seluruh rakyat Indonesia karena insya Allah 5 tahun ke depan kita akan memiliki pemimpin yang bisa memajukan rakyat Indonesia, mensejahterakannya, sekaligus juga membuat kehidupan kita lebih baik. Dan malam hari ini juga di kediaman Bapak Prabowo Subianto, kami keluarga besar Koalisi Indonesia Maju, saya mewakili Partai Demokrat tentu menyambut dengan sukacita, penuh syukur, tapi tentu tanpa selebrasi yang berlebih-lebihan. Karena kita tahu bahwa pemilu sudah usai, hasil telah ditetapkan, maka kita menerima dengan baik. Kalaupun ada yang belum puas, ada jalurnya yang bisa ditempuh secara hukum yang berlaku juga. Dan tentunya kami ingin mengawal Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih bisa mempersiapkan langkah-langkah terbaik menuju Oktober 2024 nanti, dan pada akhirnya bisa hadir pemerintahan yang lebih baik lagi, melanjutkan segala yang baik yang telah diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini maupun presiden-presiden sebelumnya. Kami ingin meyakinkan bahwa sesuai dengan yang kita ikhtiarkan bersama, Indonesia semakin maju, rakyat semakin sejahtera. Itulah yang menjadi semangat dan suasana kebatinan yang ada di Kertanegara malam hari ini. Begitu. Demokrat layak berapa menteri nih, Mas? Kenapa? Demokrat layak mendapatkan berapa menteri, Mas? Kita belum bicara sampai sana. Yang jelas kami tahu Bapak Prabowo Subianto juga pada saatnya akan kembali mengumpulkan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Beliau adalah seorang pemimpin yang memegang komitmen, etika, dan juga selalu membuka ruang untuk berdiskusi. Dan tadi bahkan di meja makan kita juga sudah memulai diskusinya, tetapi bukan berarti mendiskusikan bagi-bagi kekuasaan, bukan seperti itu, tetapi kita bicara tetap bagaimana kita ingin segera mewujudkan segala hal yang kita sampaikan selama masa kampanye. Visi misi besar beliau, juga Koalisi Indonesia Maju, insya Allah akan bisa kita mulai kerjakan segera. Dan ini membutuhkan super team, membutuhkan solidaritas sekaligus juga sinergi dan kolaborasi semua yang tergabung. Dan yang paling penting adalah bahwa Prabowo mengatakan berkali-kali dan tadi malam tadi juga sudah disampaikan bahwa beliau akan memimpin dengan adil, memimpin dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang memilih beliau. Karena sesungguhnya perbedaan dalam demokrasi, dalam pemilu itu wajar, dan tentunya setelah ini kita ingin kembali bersatu, rukun, dan membangun negeri bersama-sama. Mas AHY itu kenapa tadi pertimbangannya Pak Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi? Apa sih? Apa ada pembahasan tertentu tadi? Kan sempat bicara sebentar tuh hingga akhirnya baru bicara mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi gitu. Awal masa gimana gitu, Bang? Setahu saya, Bapak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin, seorang tokoh yang selalu menghormati para pemimpinnya, para pendahulunya. Dan tentu kita semua menghormati pemimpin kita hari ini, Bapak Presiden Joko Widodo, apa yang telah beliau persembahkan untuk negeri, kerja keras dan selalu berupaya yang terbaik. Tentu tidak ada yang sempurna, kita tahu, tetapi yang jelas inilah sebuah bentuk penghormatan, penghargaan
Bapak Prabowo Subianto kepada presidennya, kepada pemimpinnya. Tetapi bukan hanya itu. Kita juga sering mendengar Bapak Prabowo Subianto juga kerap menyampaikan apresiasi penghargaan yang baik kepada para pendahulunya, termasuk terhadap Presiden SBY, Presiden Megawati, Bapak Gus Dur, dan semua yang telah memimpin negeri ini sampai dengan pendiri bangsa kita. Dan bukan hanya itu, beliau adalah tokoh yang selalu mengapresiasi, bukan hanya seniornya, pendahulunya, tapi juga generasi muda. Kami yang bisa dikatakan generasi yang lebih muda dibandingkan generasi beliau juga kerap diajak bicara, diapresiasi pandangan dan pikirannya, termasuk selalu ingin diperankan. Dengan demikian, inilah yang membuat kami semua nyaman, inilah kekuatan dari Koalisi Indonesia Maju. Tentu kami bisa menghadirkan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, tetapi sekali lagi yang paling penting adalah ketika ruang komunikasi dan dialog itu terbuka dengan baik, insya Allah selalu ada solusi bagi permasalahan bangsa apapun itu. Terima kasih ya. Lihat dari tutur bicara dan public speaking dari Mas Ahy itu sendiri, saya betul-betul sangat terkesan. Dan apa yang dibicarakan beliau sangat kita mengerti. Insya Allah rakyat Indonesia mungkin sepemikiran dengan saya ketika melihat Pak AHY di sini. Langkah AHY betul-betul cerdas telah mendukung 02 sampai Prabowo menjadi presiden terpilih. Lain halnya dengan kubu yang di sebelah. Mereka yang tidak mendukung atas terpilihnya presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Raka Buming Raka. Mereka tetap ngotot untuk tetap selalu menggulirkan hak angket. Dan mereka juga ingin pemilu diulang lagi tanpa 02. Jadi cuma 01 dan 03 saja. Selanjutnya kita bakal mereaction video yang kedua, yaitu video dari Pak EF, di mana beliau menyatakan untuk menolak Gibran sebagai cawapres Republik Indonesia. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Saya nyatakan itu sebagai hak warga negara. Karena itu tentu saja saya perlu menjelaskan mengapa saya menolak Gibran. Gibran dilantik sebagai wali kota Solo pada Februari tahun 2021. Lalu 2 tahun 8 bulan kemudian ia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ada waktu kurang dari 3 tahun Gibran menjadi wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar, Surakarta. Ini sebetulnya sudah cukup menjadi alasan untuk membuat orang mempertanyakan kelayakan Gibran. Tetapi tak usah jauh berbicara tentang itu dulu, sebab ada sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan mendasar. Sayangnya begini, hak orang yang pengen Gibran jadi wapres itu lebih banyak. Yang punya hak kan bukan yang gak pengen doang. Lagian gak perlu dibilang juga kok, dengan gak nyoblos 02 kemarin juga sudah berarti gak pengen Gibran jadi wapres. Santai aja kok. Karena saya yakin rakyat lebih banyak menginginkan Gibran untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.